Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما بعد، al-mukarramun wal-muhtaramun, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat Desa Kertasari, wabil khusus Ketua DKM Nahdlatul Iman beserta seluruh jajarannya yang terus berjuang memperjuangkan masjid kita ini. Semoga beliau-beliau terus diberi kekuatan istiqomah, diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan, memakmurkan masjid desa kita, Masjid Nahdlatul Iman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah kuliah subuh Ramadan 1447 Hijriah yang hadir pada pagi hari ini yang luar biasa, hadir sekitar 1000 ini, Masya Allah. Ini sebuah kebanggaan buat kita karena Allah memperkenankan saya untuk mengisi di berbagai masjid di Cirebon ini. Banyak bertemu dengan para pembalik yang isi di Kertasari ini, dan beliau-beliau merasa bangga kalau kuliah subuh di Kertasari itu katanya luar biasa jamaahnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kesyukuran buat kita Desa Kertasari diberi kemampuan untuk melaksanakan kuliah subuh Ramadan, dan juga kita mempunyai agenda mingguan yaitu Ahad pagi, kuliah subuh Ahad pagi di luar Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu, bapak-bapak sehat? Dalam ini sedang ngantuk, tersahur enak konjur ya bu. Tapi datang ke sini, jalan ke sini, insya Allah setiap langkah itu akan jadi pahala. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan kesempatan ini menjadi kesempatan kita untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberkahan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keistimewaan. Makanya bulan Ramadan ini adalah hadiah dari Allah. Ramadan ini adalah anugerah dari Allah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang diberikan setiap tahun, hadiah yang diberikan setiap tahun, yang kadang-kadang kita tahun sebelumnya belum maksimal memanfaatkan hadiah ini
diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan bahwasannya bulan Ramadan ini menjadi mulia itu karena diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu kemuliaannya yang luar biasa dijelaskan di ayat setelahnya. Kalau penjelasan tentang Ramadan dijelaskan di ayat 185, di ayat setelahnya 186 ayat yang saya bacakan tadi, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu hambaku di mana saya, kata Allah, saya dekat, saya akan mengabulkan semua doa-doa orang yang berdoa kepada Allah. Itu setelah ayat Syahrul Ramadan. Berarti apa maksudnya? Salah satu fadilah selain diturunkannya Al-Qur'an adalah mulianya Ramadan, karena ini adalah bulan di mana paling mustajab doa-doa kita. Jadi di ayat 186 ini jelas Allah ingin menunjukkan kemuliaan Ramadan, bahwasanya Ramadan ini adalah tempat di mana kita bisa memanjatkan doa apa saja yang insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Karena doa diri, karena ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini diturunkan Allah melalui para malaikat. Tanazzalu alaihimul malaikah. Kita juga pernah dan sering hafal inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwasannya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan satu kali itu saja, di mana Al-Qur'an diturunkan secara langsung. Anzalnahu, itu artinya satu. Al-Qur'an secara satu paket diturunkan Allah di bulan Ramadan ini. Padahal cuma sekali diturunkannya, tapi Allah berikan keberkahannya terus-menerus sampai hari kiamat. Karena apa? Karena keistimewaan Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu, Al-Qur'an istimewa betul? Al-Qur'an istimewa tidak? Akhiran ini maca WA kalau maca Al-Qur'an. Halo, cara istimewa. Akhiran ini maca Al-Qur'an kalau nonton sinetron. Oleh karena itu, usiku nafsi, tidak menyindir. Itu menyindir saya sendiri berarti. Tidak menyindir, tidak ngobrolin orang. Ini ngobrolin saya. Kita ini kadang-kadang kurang menganggap Al-Qur'an istimewa. Karena kitanya itu kurang senang ke Al-Qur'an. Saya sering mengibaratkan kalau di bulan Ramadan itu membandingkan antara bubur sop dengan spaghetti. Ibu-ibu, kalau disuruh milih bubur sop ayam kampung dengan spaghetti, kira-kira pilih mana? Ya bubur sop. Yang senangnya bubur sop itu wajib ya. Besok-besok dia ngomong bubur sop, kalau ngomong aja. Kenapa saya misalkan bubur sop ini dengan spaghetti? Padahal spaghetti itu kalau yang benar itu harganya 50-80 ribu. Pernah saya lihat di
Nih spaghetti kataran biasanya. Makanya kita ini kadang-kadang salah senang. Kamu nih ada salah senang di lagi ini kok. Salah senang. Kudu senangnya ingkang benar, tapi ternyata senangnya ingkang kurang benar. Oleh karena itu siru mana sini Ramadan adalah bulan di mana kita diingatkan oleh Allah bahwasanya ini adalah bulan Al-Qur'an. Yuk kita sama-sama kembali menseriusi hubungan kita dengan Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, karena ini masih awal-awal, saya ingin sampaikan tentang apa sebetulnya tujuannya Ramadan diturunkan kepada kita. Kenapa Ramadan terus diberikan kepada kita setiap tahun? Padahal angger-angger mokonomani kadang-kadang. Hari pertama, hari kedua, Masya Allah semangat kadang-kadang. Kecuali Minggu Kertasari sampai akhir hingga subuh banyak terus, alhamdulillah. Amin. Terus semangat, sehat-sehat semua insya Allah. Amin. Jadi Ramadan ini diturunkan ke kita terus-menerus sebagai hadiah buat kita untuk apa? Ada 4 tujuan utama. Setelah saya jelaskan keistimewaannya tadi, kenapa Ramadan diturunkan untuk kita? Karena Ramadan istimewa, diturunkannya Al-Quran, doa mustajab, amal ibadah dilipat gandakan. Ibu kalau sodako di luar Ramadan, seupera itu di dalam Ramadan menurut riwayat nilainya sama dengan 700.000. Ya Allah. Pernah ya sodako 700.000? Mencurigakan ya. Sebenarnya kalau ratusan ribu, sekatan ribu, 20.000, anak ropak, anak cewek, anak apa, anak kotak amat, kan dijemputkan deh. Yang biru, yang hijau, teman abu-abu ya. Aduh, lamun duit-duit 2 miliar, lamun bikin si lamun duit-duit 2 miliar, nganggur 2 miliar ini nganggur, ada di kolom kasur nganggur, di dua apa-apa, di tukang modal. Lamun anak pengen tuku HP anyaran iPhone 15 juta, anak 2 miliar, dimain modal. Dikasih tidak? Kasih. Keuangan 2 miliar itu ya, dia ngayal kadang-kadang. Tapi ini hanya sebagai pembelajaran. Tapi lamun anak Ustaz Karyani, Ustaz Hermanto datang ke rumah bawa proposal Ramadan, tulisannya 10 juta. Ingat duit 2 miliar kan diceritain, 2 miliar. Kira-kira dibagi kira kayaknya 1.000, alhamdulillah padahal 2 miliar. Karena apa? Karena ulama ternyata terlalu lama dipengaruhi duit. Maksudnya apa? Coba pernah kejadian kita sering, ayo ibu-ibu nyumbang 20.000, larang. Angin temen 20.000. Tapi laporan di nomor dan ayo ibu-ibu kumpul 6 berkat, 10 berkat. Apa jadi? Oke siap. Tuh, padahal lalu 10 berkat dihitung-hitung bisa 1.000. Gimana? Tapi lalu ditekan bulan duit 20.000 nggak abon. Nah, gimana tuh? Kenapa seperti itu? Karena otak kita itu sudah terpengaruh betul bahwasanya yang paling mulia itu duit. Paling gawe pusing apa bu? Duit. Iya kan bu? Gimana bayar kita tadi? Lama umpaman pilih laki dan duit pilih ibu. Gak perlu.
Ya Allah, pada baik begini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan di bulan Ramadan ini sebagai bulan ibadah. Sedekah kan 1000, jadi hitungan 1000. Pengen dia sedekah itu juta. Itu bahasa modern apa ya? Ada ngomong di apa ya? Ada ngomong Nasari. Lah pengen dia sedekah itu juta. Ya wis sedekah 10.000. Lu 10.000, lu ke 10.000. Kok Pak RT itu jangan sedekah 10.000-an ya, jadinya. Pernah dia membayar sedekah itu juta namanya. Hanya di bulan Ramadan, ibu-ibu pernah baca Quran sekali baca full hatam, pernah baca? Mencurigakan orang ibu-ibu. Wes, mungkin sekali dudukan, sekali hataman, mungkin. Tapi di bulan Ramadan, ibu baca satu halaman itu sama dengan 700 halaman. Lu masih ngitungin global apa? Karena kalau disebut satu huruf itu dikali 10. Kalau di bulan Ramadan isi per halaman, itu per halaman yang gampang bayangannya. Lalu baca sehalaman di bulan Ramadan itu hitungannya 700 halaman. Quran tidak halaman. Jumbo. Kalau hitung sejus 20 halaman. Satu Quran berapa juz? 30. Berarti 30 kali 20 600 halaman. Hatam barahan wiwi. Masya Allah. Lamun sehalaman. Tapi kadang-kadang ambil baik abot teman ya Allah. Ada imam baca wadua itu amat suwe-suwe. Wadua itu suwe. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan hadiah. Karena bangga pahala pula ibu melangkah dari Lebak, dari Modewetan, dari Monogong, dari Kembangan, dari Turut, dari Kedemangan. Apa yang dulu? Kebei. Apa ini? Sampang. Apa sih? Sampang. Ada mau Sampang? Ada mau Sampang. Alhamdulillah. Lalu sekarang ini ibu tak beli. Kau ada mobil lebih. Mana baik. Lalu saat kemudian kita mampu cerita mampu. Dikali 700. Ya Allah. Lisan kita pun mulai mematikan Nabi. Oleh karena itu bersyukurlah, bergembiralah. Alhamdulillah. Karena apa? Bukan tanpa Ramadan ini pahalanya lumayan kalau ditimbang kalau dosa kan setahun kan rada seimbang titik 5 kurangi. Amin ya Rabbal alamin. Itu hebatnya bulan Ramadan. Oleh karena itu yuk sama-sama teruskan, istiqomahkan apapun itu, jangan berhenti sampai sebulan. Minimal sebulan titik. Kita 11 bulan kadang-kadang jarang kuliah sebulan meter itu ya. Setahun jarang itu ya, paling kadang-kadang awal. Nah sekarang kita manfaatkan karena pahala dan luar biasa banyak. Alhamdulillah. Oleh karena itu setelah saya sampaikan fadilahnya, keutamaannya, moga-moga senang. Bahkan kita pun harus berpikir ini anugerah diberikan Allah, hadiah buat kita. Coba bayangkan ibu pernah ngasih hadiah ke orang, ternyata hadiahnya tidak dimanfaatkan. Senang betul. Kita punya hadiah, upai sarung, ini siapa? Ini Indra. Ternyata sarung ini dol. Hadiah di dol. Senang beli karena hadiahnya tidak dimanfaatkan. Termasuk kita ini lagi dikasih hadiah tiap tahun. Anggere tahun sebelumnya badem, anak-anak nakal, anak malas, anak ruwet, anak macam-macam, tapi tetap
Moga-moga saking isi insya Allah tambah semangat. Amin. Karena apa? Ya kudu hari tahun ini jangan 20 tahun ini namun 40 tahun. Lah ini wis berkurang wis setahun. Masa masih mengkonon baik. Lalu dari wong kita yang mengkonon apa mengkonon baik acung. Apa mengkonon baik no. Lamun bahasa Sunda itu wae. Ayo sama-sama kita jadikan hadiah ini jangan seperti tahun sebelumnya. Ingat bulan dan bulan, ingat bulan penuh dengan ijabah doa kita, ingat bulan di mana pahala berlipat-lipat ganda, bahkan luar biasa berlipat gandanya. Tapi dosa kan berlipat ganda. Hati-hati. Makanya kita disuruh latihan 2 bulan sebelum Ramadan, mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu maksudnya biar kita siap-siap di bulan Ramadan. Agar masih serius dikasih nisfu Sya'ban. Itu nisfu Sya'ban bukan malamnya saja yang mulia, tapi itu adalah batas terakhir buat umat Islam. Kalau 2 bulan dikasih peringatan Rajab, Isra Mi'raj masih ngaruh, dikasih nisfu Sya'ban. 2 bulan gak ngaruh, 2 minggu coba ngaruh dia. Karena setelah 2 minggu setelah itu Ramadan. Terus biar apa? Biar siap-siap agar tingkat ibadah kita naik dan juga tingkat dosa kita turun. Makanya ibu-ibu lalu anak ngajak ngobrol, ngomong nang wong, minggat bae. Wis aja diladeni. Apa terakhir ngomong nang wong? Halo. Apa terakhir ngomong nang wong? Aja ngomong nang wong. Karena kadang-kadang wis jadi adat Pak Ustaz, hari ngobrol beli ngomong nang wong kurang sedap. Ya Allah, kurang sedap dari beli ngomong nang wong. Apa maning lamun lagi usung bagi-bagi bantuan bansos, dheweke doli bansos tanggae oli bansos. Wah wis RT Puji orang macam-macam ya Allah. Oleh karena itu musiku manaksi ari wong lanang lamun nangis kabeh. Ari wong lanang nangis kabeh. Ditutup matae. Ari wong wadon nangis ditutup matae. Ari wong wadon ari nangis ditutup matae. Cakep ya. Oh, ari wong lanang kenapa? Karena itu saya mau lanang kembali nangis semata. Karena wong ayu mere. Apa mane wong ayu ada bahenol. Diperagakan dalamnya. Hari ibu siapa wong ganteng lirik. Hari itu masih lirik. Ya Allah, ini masih lirik wong ganteng loh. Ya Allah, wis maksudnya mereka wis. Ini kok ganteng masih lirik kan? Maksudnya perempuan itu ternyata dilihat dari cara nangisnya itu dosanya paling banyak situ. Apa? Mulut yang paling banyak betul-betul memberikan dosa kepada perempuan. Karena apa? Ari wong lanang mah keturunan Nabi Adam. Ari wong wadon keturunan Siti Hawa. Ari wong lanang malah ngomong badem, mingkem. Ditakoni semende Mas mancing wis wae. Semende Mas semasa dari ibu-ibu karena keturunan Siti Hawa. Jadi wah. Mana ditakoni sini jawaban selipun. Makanya hati-hati. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita sama-sama kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan yang sesuai Allah harapkan. Harapan yang
sampai 186, bahkan kalau mau dilanjutkan 187. Ini adalah rangkaian ayat-ayat puasa yang ternyata bukan kewajibannya saja yang Allah ingin sampaikan, tapi tujuan dari puasa dan Ramadan ini apa. Jadi lamun kula diberi perintah oleh orang tua atau diberi perintah oleh guru, lakukan ini, ternyata tidak sampai pada tujuannya. Guru kita pasti tidak suka. Orang tua kita, coba belikan uyah, belikan garam, belikan tempe, belikan sayur, ternyata kan guru permen. Senang beli, karena tidak sesuai target. Ini targetnya ini yang harus kita coba maksimalkan. Apa yang pertama? Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah 183 yang kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kita ini tambah bertakwa. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan bahwasannya puasa ini bukan di zaman umat Nabi Muhammad saja. Ini memang sudah menjadi syariatnya Allah kepada umat manusia karena begitu luar biasanya faedah puasa. Sejaman bermain, tapi caranya yang beda. Menurut riwayat, kalau sebelum Nabi Muhammad itu puasanya Yaumul Bid'ah 3 hari 1 bulan. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sudah saya tetapkan di umat-umat sebelum kamu. Tapi bagaimana konsepnya? Memang sesuai dengan kemampuan pada saat itu. Karena zaman dulu itu orang-orang masih nomaden. Nomaden itu masih pindah-pindah dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Makanya puasanya baru dikasih kewajiban 3 hari sebulan. Bulan depannya puasa lagi, bulan depannya puasa lagi. 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa? 36. Ramadan berapa? 30. Makanya kalau pengen sempurna puasa Ramadannya, tambah 6 kapan? Syawal. Mulai ada. Kenapa Syawal itu begitu penting sampai di Cirebon yang namanya Lebaran itu adalah tanggal setelah puasa Syawal. Kecuali yang benar-benar tanggal 5 wis Lebaran. Tanggal 2 Ramadan wis Lebaran. Wis mulai pada modul, pada apa? Kenapa? Karena kadang-kadang wis angel diomongan. Oleh karena itu hadirin kita yang insya Allah menjadi orang-orang yang ditargetkan Allah. Kita ini yang dipanggil oleh Allah. Ibu keterpanggilan ibu bapak datang ke sini ini adalah salah satu tanda. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jadi yang tidak beriman tidak hai. Jadi insya Allah launan apa insya Allah bapak kita beli puasa. Teman-teman urusan dewek. Karena apa? Yang saya panggil itu ibu yang ini. Pak Ustaz itu dibutuhkan bapak subuh guru baik dengan kuliah subuh di bapak yang dipanggil ini. Kalau orang dipanggil akan merasa terpanggil. Panggil Wanto, bangun. Karena Panggil Wanto dipanggil. Ibu buat apalah ibu siapa? Ngerasa dipanggil Nun. Nah ibu-ibu ini ketika menjawab panggilan Allah dengan berpuasa, dengan datang ke majelis taklim, insya Allah masuk surga semua. Amin. Karena terpanggil untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Karena tidak sedikit orang yang tidak terpanggil bulan Ramadan, mereka itu nggak nganggap Ramadan dahulu. Oleh karena itu yang pertama, Allah ingin kita di bulan Ramadan menjadi manusia yang lebih bertakwa.
Minimal di bulan Ramadan ya lah, minimal. Harapannya setelahnya pasti harapannya. Tapi minimal ini daripada terlalu tinggi harapannya, minimal di bulan Ramadan takwanya nambah. Apa aja takwa? Tambletan tiga orang. Apa aja takwa? Takwa asal kata wapo yakini. Oh ya, apa artinya? Menghindar. Apa menghindar dari apa? Asal kata menghindar. Menghindar dari segala larangan Allah. Makanya yang disebut dengan takwa secara ta'rif istilahi adalah melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi apa maksudnya Ramadan ini? Hubungannya dengan takwa. Kalau dulu mungkin ada yang menyampaikan biar kita tambah ibadahnya. Sekarang saya ingin tambahi. Allah menyebutkan kalimat takwa di bulan Ramadan karena apa? Agar kita merenung sebelum Ramadan dimulai takwa dulu. Sebelum Ramadan dimulai perintah Allah berapa banyak yang sudah kita lakukan, berapa banyak larangan Allah yang sudah kita langgar. Maksudnya Allah mengatakan bertakwalah kamu di Ramadan agar kita merenung, agar kita menghisap diri di Ramadan di waktu yang merenung. Ya Allah, kita kuis deno maning tapi masih mungkin baik. Sholat kadang-kadang ngenteni komat sampai makan, mending ngenteni komat sampai makan, ngenteni apa kasar itu sholat zuhur. Lamunan dipanggil Gusti Allahu Akbar, Allahu Akbar, heran maning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedikit dulu perangkat sinetron itu. Padahal Allah itu memberikan cara memanggil orang Islam sholat itu dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha sebesar apa Allah sampai disebut Maha besar? Sebesar apa Allah? Biar kita kebayang ini. Jangan sampai kita tidak kebayang Allah itu sebesar apa. Besar kasih sayangnya. Sebesar apa Allah? Bayangkan, ulangi anak Kertasari. Kertasari itu adalah bagian kecil dari Cirebon. Cirebon itu bagian kecil dari Jawa Barat. Jawa Barat bagian kecil dari Indonesia. Indonesia. Cirebon bayangkan dulu ditekani, wis maning keluar dulu. Cirebon saja kadang-kadang belum sampai ke pojok-pojoknya. Apa maning Indonesia? Indonesia itu bagian kecil dari bumi. Bumi itu bagian kecil dari ciptaan Allah. Makanya Allah menyebutkan wasyamsi wa duhaha wal qamari was samai wa ma bana. Nyebutin langit maning agar apa? Agar kita itu menghadap ke atas, melihat ke atas. Di atas kita itu ciptaan Allah lebih banyak dari bumi yang kecil ini. Matahari saja yang disebut sebagai bintang yang sedang itu ukurannya 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari kakak paling cilik. Kenapa kecil? Karena jaraknya 150 juta kilo. Masih bisa kelihatan karena panasnya luar biasa. Ternyata ada bintang besarnya itu 1.700 kali lebih besar dari matahari. Bayangkan sebesar apa bumi. Itu baru satu bintang. Dalam satu galaksi ada 400 miliar bintang. Baru satu galaksi itu. Berapa galaksi di bumi di alam semesta ini? Wow, ribuan galaksi. Dan manusia mengakui tidak mampu melihat semuanya. Karena teleskop hanya bisa melihat di zaman sekarang yaitu 871 nolnya 21 km. Nolnya 21 km,
21 soalnya Mu'minun berarti arahnya itu baru dilihat oleh kemampuan mata manusia dengan teleskop. Nah, untuk tangan sama Allah segede apa? Ya lebih gede mati. Bukan berarti saya mengatakan Allah berjasa, saya menggambarkan saja. Itu saja sudah besar, apalagi Gusti Allah. Jadi kalau anak wong kang wani-wani temen Gusti Allah, sekadel-kadele wong. Anak wong kang dikon puasa Ramadan wis sebulan dari 12 bulan anggere berpuasa, sekadel-kadele wong. Manusia cilik 1,7 meter, 2 meter lah paling gawat. Ngadepi Gusti Allah masih wani. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini ketika disebut la'allakum tattaqun, ini sebetulnya renungan buat kita. Ya Allah, sebelum Ramadan kulaku badut namanya, kulaku malas teman. Ya Allah, moga-moga di Ramadan saya semangat ibadah. Amin. Siap? Kudu siap. Kapan nanti? Oleh karena itu situ masih saya sering menjadikan sebagai renungan itu adalah ayat di dalam surah Wal-Asri. Sering kita baca ketika madrasah dulu sebelum kita pulang. Wal-Asri, innal insana. Dulu saya tak paham apa itu Wal-Asri. Dulu pahamnya demi masa, demi waktu saja. Ternyata setelah saya baca di tafsir, Wal-Asri itu sebetulnya kita lalai di kalimat usolli fardul asri. Saya sholat asar. Makanya demi waktu asar. Maksudnya apa? Manusia itu ternyata siklusnya dibagi seperti sholat. Kalau baru lahir namanya subuh. Kalau sudah mulai dewasa zuhur. Kalau mau maghrib itu namanya asar. Maghrib sudah terbenam matahari. Maghrib sudah di kuburan kita. Nah, orang-orang yang ternyata diberi kesempatan umurnya panjang tidak sampai zuhur. Ada yang orang umurnya sampai zuhur yang 30 tahun banyak, di bawah 30 tahun meninggal juga banyak. Tapi orang-orang yang diberi umur 40 tahun ke atas, itulah orang-orang yang menuju maghrib. Makanya wal asri itu sesungguhnya sedang memanggil kita yang umur 40 tahun ke atas. Hei orang-orang yang 40 tahun ke atas, maksudnya gitu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kamu orang-orang yang 40 tahun ke atas rugi semua. Makanya kalau ngomong wal asri ke anak-anak yang baru umur 5 tahun, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kamu rugi. Rugi apa emang? Kata masih cilik. Jelas wal asri itu untuk kita yang sudah merasakan hidup selama 40 tahun lebih. Makanya kata kiai saya waktu ada alumni dilaporkan ke Kiai Fatri Gontor dulu, Pak Yai Sukri, calon Pak Yai, ini ada alumni badak, ada alumni itu susah diatur, dan kita punya ikatan alumni. Ini apa jawabannya? Yang dulu saya nggak paham, apa jawabannya? Tenang baik. Saking sumbernya Kiai, tenang baik. Engkau lah habis 40 tahun dan sadar. Awalnya saya nggak paham, karena waktu itu masih belasan tahun. Nanti kalau sudah 40 tahun dan sadar, itu doa dan optimisnya sang Kiai. Ternyata sekarang saya baru sadar, karena saya sekarang umurnya 25 tahun. Saya lagi 82, angkatannya kalian, tapi dua adik-adik. 2 setahun kita 82, saya 44 sekarang, bulan Mei nanti. Sekarang saya baru sadar, ternyata kalau kita tidak berubah di usia 40 tahun, bisa kemungkinan itu tidak akan berubah sampai 60 tahun. Karena proses kita berubah atau tidak itu ternyata sebelum 40 tahun. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah berada dalam tahapan 40 bahkan lebih, bahkan anak kamus isya, ini kira-kira anak sudah mulai maghrib, anak sekarang anak
Yuk sama-sama. Betul dikasih kata Allah, sesungguhnya waktu kita ini banyak yang sia-sia. Sia-sia untuk apa? Untuk akhirat kita. Karena inna ila rabbika ruj'a. Kita ini kembalinya ke Allah. Makanya kata Allah al-haqqul takatsur hatta zurtumul maqabir, ditutupnya apa? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Al-haqqul, kalian itu salah prioritas semua kata Allah. Itu artinya salah prioritas. Apa yang membuat kamu salah prioritas? Salah prioritas apa? Memilih sesuatu yang salah. Siapa yang bilang? Allah. Kata Allah, kamu salah milih semua. Salah prioritas hidupmu semua kata Allah. Itu setelah wal asri langsung sengaja Allah susul wal asri, setelah itu orang kubur. Kenapa? Karena Allah kasih tahu bahwasanya wal asri beliau. Karena orang yang bulat di Jakarta, kan bulat baik di TV kan, kira-kira mau pulang tahu gua. Kan luwet dengan ngurusi, kan luwet baik di negara ini kau tua tahu mau. Tua. Kenapa mereka masih sikut-sikutan dengan jabatan itu? Kenapa masih gila-gilaan mencari jabatan itu? Karena Allah sudah ngasih tahu, hatta zurtumul maqabir, kalau belum mati nggak sadar mereka itu. Ada sampai ulama maksudnya. Karena apa? Allah kasih tahu di akhirnya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Aku akan tanya semua nikmat yang sudah kau dapatkan di dunia. Maksudnya apa? Kau kumpulkan banyak hal, hartamu banyak, jabatanmu tinggi, karena seakan-akan nggak tahu bahwasanya itu akan ditanya. Semakin banyak kau kumpulkan hartamu, bahkan dengan cara yang haram, lalu tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti itu ditanya abe. Semakin lama kita belanja di Indomaret atau Alfamart, belanjanya apa? Ini kasih resiko ini, suwe. Karena apa? Karena belanjanya apa? Sama dengan di dunia. Semakin banyak belanjaan kita, semakin banyak harta kita terus dikumpulkan. Itu ternyata kata Allah, ya semakin lama kamu di depan saya. Semakin tinggi jabatanmu, semakin lama kamu di depan saya kata Allah. Bukan berarti tidak boleh menjabat. Ini adalah sebagai amanah buat kita. Oleh karena itu minggu lalu katakan adalah pengingat buat kita agar merenungkan tentang diri kita. Selanjutnya di ayat 184. In kuntum ta'lamun. Apa maksudnya? Ternyata Ramadan ini pengen kita ini tambah ilmu agamanya. Wabil khusus dilanjut di ayat yang setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maksudnya apa? Lebih memahami tentang Al-Qur'an. Jadi ini bukan di Internasari saja, di seluruh pelosok dunia semuanya berjibaku bekerja keras melaksanakan kuliah subuh. Alhamdulillah. Kalau tahun kemarin masih ada 3 hari kosong, ini tahun ini full sampai akhir. Karena apa? Karena setiap daerah tambah maju pengen buat kuliah subuh, sampai ke Bogor ada yang minta, sampai ke macam-macam minta ini. Kenapa? Karena apa? Karena Allah sendiri yang sedang menskenario Ramadan adalah madrasah, tempatnya majlis ilmu. Ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kuliah sore, ada kuliah tarawih. Itu semuanya Allah skenario biar apa? Kita ini tambah rajin ke majlis, tambah dekat dengan Allah melalui ilmu Gusti Allah. Makanya ibu-ibu termasuk yang dipanggil, bapak-bapak termasuk yang terpanggil. Karena apa? Memang tujuannya Ramadan adalah majlis ilmu seperti ini. Kenapa wajib ada majlis ilmu seperti ini? Ingat Allah menekankan dalam surah Al-Asr juga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ternyata iman dengan amal soleh nggak cukup kata Allah. Nggak cukup iman dengan amal soleh. Kenapa nggak cukup? Karena iman kita dan amal soleh
Di mana tempatnya kita diingatkan? Tidak lain adalah majlis. Kita kan nggak mungkin buat majlis sendiri di rumah, kecuali kalian atau kecuali dananya besar. Nah, kalau ada majlis, tidak semua desa ada majlis kuliah subuh, ahad pagi, apalagi Ramadan ini. Mari kita manfaatkan agar apa? Tujuan Allah memberikan Ramadan tercapai. Alhamdulillah. Selanjutnya yang ketiga, la'allakum tashkurun. Apa maksudnya Ramadan ini? Kita disuruh puasa tidak makan agar tahu bahwasanya orang yang gak makan itu susah. Biar apa? Biar kamu belajar bersyukur. Nah, ini dia. Salah satu tujuan kita bulan Ramadan biar kita ini lebih menjadi manusia yang bersyukur. Ibu-ibu sama bersyukur dereng. Sudah bersyukur tak masih ada gelandang-gelandang ini. Masih ada gelandang-gelandang. Anaknya masih gelandang. Kan paling digelandang apa? Duit mandi betul memang yang paling membuat pusing itu pada baik yang yang ini pada baik duit. Kenapa membuat pusing? Karena kita kadang-kadang dalam hati kita tidak ada qanaah hati. Apa qanaah? Nerimo. Kalau nerimo ini tidak ada dalam hati, nanti masuk penyakit yang mengerikan namanya koma. Kalau qanaahnya hilang, qanaah itu nerimo terhadap rezeki yang Allah berikan sekarang, itu nanti setan masuk namanya koma. Apa koma? Rakus, serakah, pengen nambah terus, yang akhirnya disebut takabur. Dua laki gaji 1.000, wah dengan enak bilang laki ini kita sebulan 30 juta. Uripe enak dengan dalam uang itu mobil dengan enak dua mobil. Ini jalan raya bilang 100 mobil apa kita? Ada uang kapi mobil, saking pengen dua mobil. Kenapa? Dia di Ustaz, pensi, dua mobil, jalan-jalan di hujan, bis beli motor, terus saja berpikirnya, terus saja. Akhirnya apa? Disitulah masuk penyakit toma, rakus, pengen terus. Akhirnya sampai kadang-kadang menyebut kalau orang sudah kena toma, dia dikasih 2 gunung emas, tetap cari gunung emas yang ketiga. Dia dikasih tanah 10 hektar, pasti tetap masih kurang. Makanya dulu pernah ada kasus orang kaya korupsi. Gak mungkin dia itu kaya, gak mungkin korupsi. Sudah dari aplikasi ini saja sudah sekian triliun, gak mungkin korupsi. Ternyata lama-lama terbukti. Itu bukti kaya itu tidak menjamin kita menjadi orang baik. Makanya yang pentingnya itu adalah apa? Nerimo. Apa yang diberikan Allah sekarang terimalah, ridhoilah. Semoga itu menjadi jalan kita masuk surga. Tapi ada penyakitnya memang. Penyakitnya untuk melakukan qanaah ini apa? Banding-bandingan. Makanya ada banding-bandingan baik. Wis, karena orang yang banding-bandingkan itu akhirnya apa? Dia itu terlalu lama melihat nikmat Allah kepada orang sehingga dia lupa nikmat Allah kepada dia. Terlalu lama dia melihat, terlalu fokus dia melihat nikmat Allah kepada orang, kepada tetangga, kepada siapa, sehingga dia lupa nikmat Allah ke dia itu sudah banyak. Cuman dia tidak syukuri. Akhirnya kalau dia tidak syukuri, dia akan jauh dari nikmat selanjutnya. Itu saja ibu-ibu yang dimuliakan Allah. 36, 30 sudah, artinya sudah 1 jam. Alhamdulillah.
menambah soalnya. Makanya cukup sampai sini. Sebetulnya ada satu lagi ayat la'allahum yarshudun. Ini bisa kita sambung di pertemuan depan dengan kajian-kajian yang lain. Kalau ingin ketemu saya, silakan datang di hari Ahad minggu berapa? Minggu keempat ya. Minggu keempat di sini selain Ramadan. Kalau untuk di kuliah Ramadan ini di hari Sabtu dengan Sabtu Jumat. Insya Allah. Kalau masih datang mana buka baik itu tulis dia nama pula Warsowinata Istiqlal. Nah itu ada banyak. Karena alhamdulillah selama 3 tahun ini masih misi Istiqlal. Terima kasih itu saja. Dimuliakan Allah. Yuk Ramadan ini kita maksimalkan. Lalu tahun ini masih memponon baik. Umur wis nambah aja memponon baik. Yuk kita perbaiki karena ini bisa jadi Ramadan terakhir buat kita. Yuk seriusi. Dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Wabil khusus tadarus. Pak Ustaz, ini pun kamu belum bisa baca Quran. Wis ada gawe keder, baca kamu bisa baik. Baca Yasin mana? Ibu Sewu. Dia bisa Yasin. Wis baca puluh Al-Ikhlas atau Anas apa? Baca di Romelu apa? Kok kapan baca improvisasi? Ya ada improvisasi ya. Wis pada pengennya ya. Makanya wis yang bisa apa bacaan. Yang penting tetap baca Quran. Hari puluh masalah yang baca itu ya. Wis puluh baik Ibu Sewu. Insya Allah pahalanya kalau membaca Ibu Sewu itu 100.000 puluh. Ya, semoga istiqomah.